Oke, selanjutnya kita membahas tentang hubungan garis sejajar dan sudut sehadap. Tadi kita udah belajar sudut sehadap itu adalah sudut yang menghadap ke arah yang sama. Contohnya di sini adalah sudut A dan sudut B, atau sisi sini dan sisi sini, atau sisi ini dan sisi ini. Itu yang disebut sudut sehadap. Nah, kita baca dulu. Jika kita menggambar dua garis L dan M, di sini ada garis L dan M yang dipotong garis N, ini garis N, sehingga sudut sehadap besarnya sama. Berarti di sini sudut A dan B besarnya sama, maka garis L dan M itu sejajar. Garis L dan M itu sejajar. Oleh karena itu, pada gambar di kanan dapat kita simpulkan bahwa jika sudut A sama dengan sudut B, maka L sejajar dengan M. Ini simbol untuk garis yang sejajar. Gitu. Bawahnya kita baca, pada gambar di kanan diketahui L sejajar dengan M. Ini garisnya sejajar. Gambarlah garis N yang memotong garis L dan M. Kemudian ukurlah besar sudut sehadap yang terbentuk. Oke, teman-teman di sini bisa coba sendiri bikin garis N, lalu ukur besar sudutnya. Nah, di bawah sebetulnya sudah disediakan garis yang sudah diberi garis N. Jika garis N memotong dua garis sejajar L dan M, maka sudut sehadap besarnya sama. Nih, di sini sudut A dan sudut B besarnya sama, sudut yang sehadap. Oleh karena itu, pada gambar di kanan, kita dapat menyimpulkan bahwa jika L sejajar dengan M, maka sudut A sama dengan sudut B. Jadi berlaku sebaliknya juga. Kalau sudut sehadapnya sama besar, maka garisnya sejajar. Kalau garisnya sejajar, maka sudut sehadapnya itu sama besar. Dari sini kita bisa menjawab pertanyaan pada slide sebelumnya, yaitu apakah garis L dan M saling sejajar? L dan M sejajar apabila sudut yang sehadap itu memiliki besar sudut yang sama. Apabila sudut sehadapnya besarnya sama. Sini. Garis L sejajar dengan M apabila sudut sehadap besarnya sama. Oke, selanjutnya ada soal nomor 4. Pada gambar di kanan, tentukan garis-garis yang sejajar. Nyatakan jawabanmu dengan menggunakan simbol garis-garis sejajar. Selain itu, dari sudut X, sudut Y, dan sudut Z, manakah yang besarnya sama? Oke, sekarang kita perhatikan pada gambar. Di sini yang diketahui besar sudutnya ada 60 derajat, 62 derajat, dan 60 derajat. Kalau ditanya tentukan garis-garis yang sejajar, sebelumnya kita udah pelajari garis yang sejajar itu memiliki sudut sehadap yang sama besar. Di sini yang memiliki sudut sehadap sama besar adalah garis L dan garis N, sama-sama 60 derajat. Maka garis L itu sejajar dengan garis N. Simbol garis-garis sejajar seperti ini, L garis miring 2 dengan N. Oke. Selain itu, dari sudut X,
sudut Y dan sudut Z, manakah yang besarnya sama? Berarti yang besarnya sama, ini yang besarnya sama adalah yang garisnya sejajar. Di sini yang sejajar kan L dan M. Di sini yang sejajar L dan M. Maka yang besarnya sama adalah sudut X dan sudut Z. Karena garisnya sejajar. Oke, sekarang kita belajar hubungan antara garis sejajar dan sudut dalam berseberangan. Sebelumnya kita udah belajar kalau garisnya dua garis ini sejajar, maka sudut yang sehadap memiliki besar yang sama. Di sini sudut A sehadap dengan sudut C. Jadi sudut A dan C ini besarnya pasti sama. Nah, tetapi kita lihat di sini C dan B itu sudut bertolak belakang seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sudut yang bertolak belakang itu memiliki besar yang sama. Jadi di sini sudut C juga memiliki besar yang sama dengan B. Maka kalau begitu berarti karena A itu besarnya sama dengan sudut C, sudut C besarnya sama dengan sudut B. Maka sudut A besarnya sama juga dengan sudut B. Di mana sudut A dan sudut B ini adalah sudut dalam berseberangan. Ya, jadi ini kan sudut A dan sudut B ini adalah sudut dalam berseberangan. Jadi kalau misalnya garisnya sejajar, maka sudut sehadapnya sama nih, A dan C besar sudutnya sama. Otomatis besar sudut dalam berseberangannya ini juga besarnya sama. Oke, sekarang jadi jika garis N memotong dua garis L dan M dan sudut-sudut dalam berseberangannya sama, maka garis L dan M itu sejajar. Oleh karena itu, berdasarkan gambar contoh 1, kita dapat menyimpulkan bahwa sudut A sama dengan sudut B, maka L sejajar dengan M. Selanjutnya pada soal 5, pada gambar di kanan, sudut A sama dengan sudut B dijelaskan seperti berikut. Isilah kotak ini dengan sudut-sudut yang tepat. Sudut-sudut sehadap yang dibentuk garis-garis sejajar besarnya sama. Sehingga sudut A itu sama dengan sudut yang mana berarti? Kita lihat di sini. Sudut A sehadap dengan sudut C. Maka besar sudut A sama dengan sudut C. Karena sudut-sudut bertolak belakang besarnya sama, maka titik-titik sama dengan sudut B. Di sini sudut B yang bertolak belakang dengan sudut apa? Sudut C. Maka sudut C sama dengan sudut B. Berdasarkan 1 dan 2, dapat kita simpulkan bahwa sudut A sama dengan sudut B. Jika dibuat garis N yang memotong dua garis sejajar L dan M yang sejajar, maka sudut-sudut dalam berseberangan yang terbentuk besarnya sama. Di sini maksudnya
sudut A dan B mereka kan sudut yang dalam berseberangan. Di sini besarnya sama. Oleh karena itu, pada gambar di soal 5 dapat disimpulkan bahwa jika L sejajar dengan M, maka sudut A sama besar dengan sudut B. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 6. Pada gambar di kanan diketahui L sejajar dengan garis M. Carilah besar sudut X dan sudut Y. Oke. Di sini diketahui garis L sejajar dengan garis M. Nah, sebelumnya kita sudah belajar apabila garisnya sejajar, maka sudut dalam berseberangannya sudutnya sama besar. Berarti di sini sudut ini dan sudut Y memiliki besar sudut yang sama. Berarti besar sudut Y adalah 55 derajat. Kita lihat lagi. Lalu berapa besar sudut X? Ini juga sama. Karena garis ini sejajar, maka sudut dalam berseberangannya besarnya sama. Berarti dapat kita simpulkan bahwa sudut X itu besarnya adalah 100 derajat. Oke, dari yang sudah kita pelajari dapat disimpulkan jika sebuah garis memotong dua garis yang sejajar, jadi ada dua garis sejajar nih, dipotong sebuah garis, maka sudut-sudut sehadap besarnya sama. Di sini sudut sehadapnya ini sama besar. Lalu yang kedua, sudut-sudut dalam berseberangan besarnya juga sama. Sudut dalam berseberangannya juga sama. Lalu yang kotak kedua, jika sebuah garis memotong dua garis dan sudut-sudut sehadapnya besarnya sama, maka dapat kita simpulkan juga kalau dua garisnya ini sejajar. Sudut-sudut dalam berseberangan besarnya sama, maka dua garis itu juga sejajar gitu. Jadi berlaku kebalikannya. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 7. Pada gambar berikut, jika L sejajar dengan garis M, carilah besar sudut X dan sudut Y. Oke, kita lihat dulu soal nomor 1. Di sini garis L sejajar dengan garis M. Nah, di sini sudah diketahui sudut ini besarnya 50 derajat. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, apabila garisnya sejajar, maka sudut sehadapnya itu sama besar. Artinya sudut di sini, sudut sehadapnya juga 50 derajat. Nah, di sini kita lihat membentuk garis lurus. Berarti dapat kita tuliskan 50 derajat ditambah sudut X, hasilnya adalah 180 derajat. Maka sudut X adalah 180 derajat dikurang 50 derajat. Maka besarnya adalah 130 derajat. Nomor 2, di sini garis L dan M sejajar. Kita lihat dulu garis di sini. Di sini kita sudah ketahui besar sudutnya adalah 120 derajat. Apabila dua garisnya sejajar, maka garis dalam berseberangannya, yang berarti di sini memiliki besar sudut yang sama. Artinya sudut X
besarnya 120 derajat gitu. Selanjutnya kita lihat garis yang kedua di sini. Di sini yang kita cari adalah sudut Y yang kita ketahui besarnya 140 derajat. Di sini 140 derajat sehadap dengan sudut yang ada di sini. Ini sama-sama 140 derajat. Kalau kita bikin garisnya, maka bentuknya seperti ini. Di sini besarnya 140 derajat. Di sini berapa garis Y? Maka dapat kita tulis persamaannya 140 derajat ditambah sudut Y sama dengan 180 derajat. Maka sudut Y sama dengan 180 derajat dikurang 140 derajat. Maka sudut Y sama dengan 40 derajat. Oke, selanjutnya kita perhatikan soal nomor 8. Pada gambar di sebelah kanan, jika sudut A ditambah dengan sudut D, besarnya adalah 180 derajat. Maka jelaskan mengapa L sejajar dengan M. Oke, kita lihat karena kita perhatikan dulu garis M. Di situ ada sudut C, apabila ditambah dengan sudut D, maka besarnya adalah 180 derajat karena merupakan sebuah garis lurus. Maka sudut C adalah 180 derajat dikurang sudut D. Ini persamaan pertama. Lalu kita lihat juga di sini diketahui sudut A ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Di sini sudut A ditambah sudut D besarnya 180 derajat. Maka sudut A itu sama dengan 180 derajat dikurang sudut D. Ini persamaan yang kedua. Kita udah dapat sudut A dan sudut C. Di sini sudut C dan sudut A memiliki besar yang sama. Sudut A dan C ini adalah sudut dalam berseberangan. Karena sudut dalam berseberangannya sama besar, karena sudut dalam berseberangan sama besar, maka dapat disimpulkan garis L sejajar dengan M. Seperti itu.